346 peringkat 5 keras salju. Chen Yan dengan gembira menoleh untuk melihat Sun Long, sebelum dia berkata dengan suara yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Saudara Sun, itu gunungnya, keras salju. Sun Long menganggukkan kepalanya, matanya menatap gunung raksasa di kejauhan yang tertutup salju. Memang, hanya butuh waktu 2 hari bagi mereka untuk tiba di sini. Dalam 2 hari ini, perjalanan mereka juga relatif lancar, karena kurang dari segelintir binatang ajaib tingkat menengah 4 yang menyerang mereka. Tentu saja, dengan Chen Yan sebagai pengintai yang memimpin jalan, tidak ada satupun binatang ajaib yang mampu bertahan lebih dari 10 serangan terhadap kultivator alam roh peringkat puncak 9. Meskipun Chen Yan penasaran dengan kekuatan Sun Long yang sebenarnya, dia tahu bahwa karena mereka akan mengandalkan racun Sun Long untuk melawan keras salju, maka tugasnya adalah menghadapi binatang ajaib yang menyerang mereka di sepanjang jalan hingga mereka tiba. Sambil menatap gunung putih di kejauhan, Sun Long berpikir serius sejenak, sebelum ia mengeluarkan 3 botol yang diisi dengan racun dari rumput neraka peracun jiwa, dan menyerahkan 2 di antaranya kepada Liu Mei, dan 1 lagi kepada Chen Yan. Sedangkan Chen Wuying, meski kultivasinya berada di puncak peringkat 6, dia kemungkinan besar tidak akan mampu melawan sepasang keras salju peringkat 5. Sun Long telah meluangkan waktu selama 2 hari terakhir, untuk merumuskan rencana dalam pikirannya untuk menghadapi 2 keras salju yang kuat. Dia tidak bisa hanya menggunakan kekuatan kasar untuk melawan 2 monster sihir peringkat 5, yang mungkin sudah mencapai tengah atau bahkan puncak peringkat 5, kecuali dia memanggil Little Silver. Sedangkan si hitam kecil tidak berniat menyingkapkan naga hitam itu, dan lebih memilih membiarkannya mengunyah tangkai rumput darah naga yang ada di dalam batu waktu. Chen Wuying menatap Sun Long dengan ekspresi sedih di wajahnya, saat dia menyadari bahwa dia telah menyerahkan 2 botol berisi racun kepada Liu Mei dan 1 kepada saudaranya, sambil mengabaikannya sepenuhnya. Dalam benaknya, memberikan sebotol racun kepada kakaknya adalah hal yang biasa karena dia adalah seorang ahli alam roh tingkat puncak 9 yang kuat. Namun, memberikan 2 botol kepada seorang ahli alam roh tingkat menengah 4 seperti Liu Mei dan mengabaikannya yang merupakan ahli alam roh tingkat puncak 6 yang kuat, bukanlah hal yang masuk akal. Tentu saja, Sun Long tidak akan menjelaskan apapun secara pribadi kepada Chen Wuying. Sebaliknya, Chen Yanlah yang menatapnya dengan pandangan tajam, memberi isyarat agar dia tetap diam. Sun Long nyaris tak melirik wanita muda berjubah hitam itu, sebelum mengalihkan pandangannya ke Liu Mei dengan ekspresi tenang di wajahnya. Liu Mei tersenyum lembut di balik kerudung putihnya, karena Sun Long telah menjelaskan rencananya padanya kemarin. Melihat bahwa Liu Mei telah memahami niatnya, Sun Long tersenyum ringan padanya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Chen Yan. Kemudian, dengan ekspresi serius di wajahnya, dia menatap pemuda berjubah hitam di depannya sebelum dia berkata, "Mari kita pergi dan konfirmasikan situasinya terlebih dulu." Chen Yan memasang ekspresi serius di wajahnya sekarang karena mereka siap menghadapi 2 binatang ajaib peringkat 5 yang kuat. Setelah menoleh dan memberi isyarat kepada adiknya untuk tetap diam, dia dan Sun Long berjalan menuju Gunung Putih di kejauhan. Salju telah memenuhi gunung, dari puncaknya, hingga ke kaki gunung, meluas ke arah hutan tempat kelompok Sun Long berada. Sun Long dan Chen Yan dengan hati-hati berjalan maju, kaki mereka meninggalkan jejak kaki yang dalam di salju saat mereka perlahan mendaki gunung. Pada saat yang sama, di dalam batu waktu, si hitam kecil tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke kejauhan di hadapan Sun Long sejenak, sebelum menutupnya sekali lagi dengan ekspresi bosan di wajahnya, seraya terus mengunyah tangkai rumput darah naga di hadapannya. Setengah jam berlalu dengan cepat, hingga Sun Long dan Chen Yan tiba hanya beberapa ratus meter dari puncak gunung. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, Chen Yan menoleh ke samping untuk melihat Sun Long, sebelum dia menunjuk ke arah puncak gunung, pada 2 batang rumput berwarna biru muda yang menonjol dari puncak gunung dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Sun, ini adalah tangkai rumput jiwa es." Sun Long menganggukkan kepalanya sementara cahaya terang melintas di matanya saat dia langsung mengenali 2 tangkai rumput jiwa es juga. Pada saat yang sama ketika Sun Long dan Chen Yan tiba di tempat ini dan tengah memandangi 2 batang rumput yang bagaikan kristal, terdengar suara gemuruh yang mengguncang seluruh gunung dari puncak seputih salju. Mengaum. Saat dia mendengar suara gemuruh yang keras,
Sun Long segera mengedarkan jam pasir raja, saat sosok jam pasir tak kasat mata mengembang dari tubuhnya. Warna matanya langsung berubah menjadi keemasan, saat sebuah pemandangan baru muncul di benak Sun Long. Sebuah siluet besar muncul dari puncak gunung, saat berlari menuju lokasi Sun Long dan Chen Yan, mengguncang gunung di bawah kakinya dalam prosesnya. Itu adalah kera besar yang tingginya lebih dari 7 meter, 22,9 kaki, dengan anggota tubuh yang panjang dan bulu putih salju yang menutupi tubuhnya. Tatapan mata Sun Long langsung berubah serius, dan tanpa ragu sedikit pun, hembusan angin muncul di sekitar kakinya saat dia mengaktifkan langkah angin, sebelum dia melompat mundur dan menuju ke kaki gunung salju. Wajah Chen Yan memucat saat dia melihat si kera salju, peringkat 5 yang kuat berlari ke arahnya dan Sun Long, tetapi si kultivator alam roh peringkat 9 puncak tidak tertinggal sedikit pun di belakang Sun Long, saat dia berlari menuju kaki gunung juga. Sun Long menatap serius saat dia menoleh, dan menyadari bahwa kera salju raksasa masih mengejarnya. Pada saat yang sama, Sun Long langsung menyadari bahwa aura yang datang dari kera salju ini tidak berada di peringkat awal 5, melainkan di peringkat tengah 5. 347 melawan kera salju. Chen Yan telah memberitahu Sun Long bahwa kera salju yang mengejar kelompok mereka terakhir kali berada pada peringkat awal 5, tetapi yang satu lagi yang hanya muncul di puncak gunung dan tidak mengejar mereka, tidak diketahui apakah ia berada pada level yang sama dengan yang pertama. Karena kelompok mereka terlalu jauh terakhir kali, mereka tidak dapat memastikan kekuatan kera salju kedua dan hanya dapat berspekulasi bahwa ia juga berada di peringkat awal 5. Akan tetapi, melihat bahwa binatang ajaib tingkat menengah 5 yang kuat yang sekarang mengejar mereka sebenarnya berada di tingkat menengah 5, membuat hati Chen Yan mencelos karena takut. Pada saat yang sama, keterkejutan memenuhi wajah ahli alam roh tingkat puncak 9 saat dia menyadari bahwa kultivasi Sun Long sebenarnya berada di tengah-tengah alam roh tingkat 4. Orang yang dia duga kemungkinan besar adalah seorang ahli racun tingkat emas, ternyata hanya seorang kultivator alam roh tingkat menengah. Namun, begitu dia ingat racun yang dibawa Sun Long, Chen Yan tidak berani meremehkan Sun Long dalam hatinya. Pada saat yang sama ketika pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak ahli alam roh tingkat puncak 9, seekor kera salju tingkat 5 lainnya telah muncul di puncak gunung, mengawasi Sun Long dan Chen Yan dengan tatapan dingin di matanya. Kera salju ini tampak ragu untuk mengejar, dan akhirnya memutuskan untuk hanya berjaga-jaga dari puncak gunung. Sun Long yang menoleh untuk memeriksa situasi, sudah menduga hasil ini. Lagi pula, dia sudah tahu bahwa kera salju adalah binatang ajaib yang kecerdasannya tidak rendah. Karena kera salju tahu bahwa manusia kemungkinan besar akan datang ke sini untuk mengambil rumput jiwa es, tidak mungkin mereka meninggalkan 2 batang rumput itu tanpa pengawasan. Saat Sun Long dan Chen Yan turun dari gunung, Chen Yan menatap Sun Long dan hendak berbicara, ketika pemandangan mengejutkan tiba-tiba muncul di matanya. Pasukan kerangka berwarna putih giok yang memegang pedang tulang seperti kristal, dipimpin oleh 12 ksatria besar yang mengenakan baju besi hitam, saat mereka semua mendaki gunung seperti pasukan yang tak terhentikan, saat mereka menuju ke arah mereka. Ketakutan muncul di hati Chen Yan saat dia melihat pemandangan mengejutkan di depannya. Meskipun aura para kerangka dan ksatria berbaju besi hitam sangat lemah di depannya, jika dia benar-benar membuang-buang waktu melawan makhluk-makhluk ini, Chen Yan yakin bahwa kera salju peringkat 5 menengah pasti akan menyusulnya. Lagi pula, binatang ajaib tingkat menengah 5 yang kuat telah menutup jarak di antara mereka dengan sangat cepat selama ini. Sedangkan bagi Sun Long, meskipun Chen Yan tahu bahwa racunnya memang mengerikan, bahkan jika bisa memengaruhi makhluk mengerikan di hadapan mereka, pada akhirnya ia mungkin hanya punya beberapa botol tersisa. Melihat keputusasaan yang muncul di mata Chen Yan, Sun Long mengalihkan pandangannya untuk menatapnya sebelum dia berkata dengan suara tenang. Jangan melawan mereka. Kebingungan memenuhi mata ahli alam roh tingkat puncak 9 itu, tetapi melihat ekspresi tenang yang ditunjukkan pemuda berjubah biru di sebelahnya, dia menggertakkan giginya sebelum menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Saat Sun Long dan Chen Yan terjun langsung ke tengah-tengah pasukan mayat hidup, para ksatria mayat hidup dan kerangka Liu Mei tampak seolah-olah mereka bahkan tidak dapat melihat kedua pemuda di sekitar mereka, saat mereka terus maju menuju kera salju raksasa.
Mengaum, kera salju itu meraung marah saat melompat ke depan, mendarat di tengah-tengah pasukan mayat hidup Liu Mei. Tanpa ada ketegangan, binatang sihir tingkat menengah 5 yang kuat itu mencabik-cabik pasukan yang menghalangi jalannya tanpa halangan apapun, bagaikan raksasa yang mengayunkan lengannya, menghancurkan puluhan musuh dalam setiap ayunannya. Tidak peduli apakah itu para ksatria mayat hidup setinggi 3 meter, 10 kaki, atau kerangka putih giok yang menghalangi jalan, kera salju, mereka semua hancur di bawah lengan dan kaki binatang ajaib yang menakutkan itu satu demi satu. Kera setinggi 7 meter, 22,9 kaki, itu mengayunkan anggota tubuhnya yang panjang dan menghancurkan apapun yang berani berdiri di depannya, saat ia terus mengejar Sun Long dan Chen Yan. Jelas bahwa, kera salju, telah mengenali Chen Yan, dan tidak akan membiarkannya pergi untuk kedua kalinya. Akan tetapi, tepat saat kera berbulu salju itu mengayunkan lengan kirinya dan menghancurkan seorang ksatria mayat hidup berbaju zirah hitam, ksatria yang sebenarnya sedang memegang botol berisi cairan ungu tua melemparkannya ke arah dada kera itu, sebelum tubuhnya dihancurkan oleh serangan kera itu. Kera salju, tiba-tiba merasakan bahaya saat melihat cairan ungu tua terbang ke arahnya, karena nalurinya sebagai binatang ajaib tingkat menengah 5 berteriak padanya untuk menghindari botol pil. Binatang ajaib tingkat 5 yang kuat itu melompat ke samping, sambil buru-buru menghindari botol berisi cairan ungu, yang mendarat beberapa puluh meter darinya dan jatuh ke tanah. Namun, sebelum kera itu sempat bergerak, seorang ksatria mayat hidup lain telah muncul di belakangnya dan melemparkan botol pil kedua yang identik ke arah kepala kera itu. Kera salju, itu tidak punya ruang untuk menghindar kali ini, karena ia baru saja mendarat di atas kakinya ketika melihat botol pil kedua terbang ke arahnya, dan menggunakan lengan kanannya yang panjang, ia menamparkan botol pil itu kembali ke arah ksatria berbaju zirah hitam. Namun, begitu bersentuhan dengan lengan kera itu, botol pil itu meledak menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, sebelum cairan ungu tua di dalamnya mendarat di bulu kera yang seputih salju. Mengganggu. Di bawah tatapan Sun Long dan Chen Yan, kera salju itu menjerit kesakitan, saat racun yang mengerikan mulai memengaruhinya hampir seketika. Kera salju, itu tiba-tiba mulai mengamuk karena kesakitan, menggerakkan tangan dan kakinya dengan liar, menghancurkan puluhan kerangka di sekitarnya dalam prosesnya. Chen Yan yang berdiri beberapa meter di samping Sun Long tanpa sadar membuka jarak di antara mereka, saat dia menatap ke arah kera salju, peringkat menengah 5 yang kuat yang sedang kesakitan dengan ketidakpercayaan di matanya. Pada saat yang sama, kera salju, di puncak gunung mendengar auman temannya, dan setelah ragu-ragu sejenak, ia pun menuju ke kaki gunung. Namun baru 2 menit berlalu, ketika teriakan kuat, kera salju, tingkat menengah 5 itu perlahan terhenti, sebelum tubuh raksasanya roboh ke tanah. 348 kera salju yang marah. Ekspresi terkejut muncul di wajah Chen Yan saat dia melihat binatang ajaib tingkat menengah 5 yang tiba-tiba berhenti bernapas. Dalam waktu kurang dari 2 menit, seekor kera salju tingkat menengah 5 yang kuat telah kehilangan nyawanya. Mengaum, raungan dahsyat yang dipenuhi amarah dan kemarahan bergema di seluruh hutan, mengguncang seluruh gunung seputih salju di depan Sun Long, karena aura kera salju kedua kini dipenuhi dengan niat membunuh dan hendak mengamuk. Matanya yang awalnya berwarna kuning kini telah berubah menjadi merah, saat kera salju itu menuruni gunung dengan kecepatan yang sangat cepat menuju ke arah Sun Long dan Chen Yan. Tatapan mata Sun Long berubah serius sementara Chen Yan juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Jelaslah bahwa rencana Sun Long tentu saja melibatkan mengurus kera salju, yang pertama, tetapi yang kedua terserah dia dan Sun Long untuk mengurusnya. Chen Yan hanya memerlukan beberapa saat untuk memahami bahwa pasukan kerangka dan ksatria mayat hidup aneh di depannya ada hubungannya dengan Liu Mei yang berkerudung putih. Melihat para ksatria berbaju besi hitam telah menghabiskan 2 botol racun yang diberikan Sun Long kepada Liu Mei, Chen Yan tahu bahwa kera salju kedua tidak akan mudah diurus. Pada saat yang sama, beberapa meter dari Liu Mei, Chen Wuying memasang ekspresi terkejut di wajahnya saat dia menatap wanita muda berjubah putih di sebelahnya. Dia masih tidak mengerti bagaimana Liu Mei bisa memanggil pasukan kerangka entah dari mana. Pada saat yang sama, matanya mengamati Liu Mei dengan kebingungan sekaligus rasa ingin tahu di dalamnya, mencoba memahami dao apa yang dipahami wanita muda berkerudung putih di sebelahnya ini. Namun Liu Mei tampaknya tidak memperhatikan Chen Wuying yang berjubah hitam,
Karena matanya menatap tajam ke arah keras salju, kedua yang bergerak ke arah Sun Long dengan ketakutan dalam tatapannya. Meskipun Liu Mei memiliki keyakinan penuh terhadap Sun Long, dia tahu bahwa menangani binatang ajaib peringkat 5 awal sangatlah berbahaya. Keras salju, yang murka itu menghentakkan kaki ke tanah dengan marah, dan hanya dalam beberapa saat ia telah tiba di tengah-tengah pasukan mayat hidup Liu Mei. Keras salju, itu menatap para ksatria mayat hidup yang tersisa di sekitarnya dengan kebencian di matanya, sebelum ia dengan kasar mengayunkan lengannya yang panjang seperti dua palu panjang yang terbang ke arah mereka. Para ksatria mayat hidup alam roh tingkat menengah 4 beserta kerangka putih giok di sekeliling mereka, bahkan tidak dapat bertahan sedetik pun melawan serangan ganas keras salju. Saat tinju, keras salju, mendarat di tubuh para ksatria mayat hidup, baju zirah hitam di sekeliling mereka hancur berkeping-keping, sebelum tubuh mereka perlahan berubah menjadi debu. Nasib kerangka putih giok itu pun tak berbeda, tulang-tulang mereka hancur lebur setelah berhadapan dengan serangan kuat keras salju. Melihat pasukan Liu Mei hancur dengan cepat, Sun Long mula-mula melirik Chen Yan yang membeku, sebelum embusan angin muncul di sekitar kakinya, saat ia bergerak menuju binatang ajaib tingkat 5 awal sendirian. Chen Yan ragu sejenak saat dia melihat keras salju, yang marah dengan mudah menghancurkan pasukan mayat hidup di depannya tanpa halangan apapun, tetapi melihat Sun Long bergerak maju, dia menggertakkan giginya sebelum dia juga melakukan hal yang sama. Ia tahu bahwa ia tidak akan punya muka untuk mengklaim bahkan sehelai tangkai rumput jiwa es jika ia hanya tinggal di belakang dan menonton tanpa melakukan apapun. Selain itu, Chen Yan juga tahu bahwa, jika mereka tidak bergerak sekarang karena keras salju masih menghancurkan kerangka dan para ksatria mayat hidup di sekitarnya, dia dan Sun Long mungkin tidak akan mampu bertahan melawannya sendirian. Melihat Chen Yan telah memutuskan untuk menyerang juga, Sun Long menganggukkan kepalanya, sebelum botol pil berisi cairan ungu tua muncul di tangannya. Sun Long tahu bahwa, keras salju, itu pasti akan siap menghadapi serangan apapun yang menggunakan racun, rumput neraka peracun jiwa, setelah melihatnya sekali. Pada saat yang sama, sambil mengarahkan pandangannya ke arah Chen Yan, Sun Long tampaknya tidak terburu-buru untuk melakukan gerakannya sendiri, karena ia membiarkan pemuda di belakangnya terlebih dahulu menarik perhatian, keras salju, peringkat 5 awal. Sambil menganggukkan kepalanya, lapisan es muncul di sekujur tubuh Chen Yan saat ia menyerbu maju, menuju keras salju. Mata merah si keras salju, langsung melihat pemuda berjubah hitam yang mengenakan baju besi es yang terbang ke arahnya, sebelum mengayunkan ekornya ke arahnya dengan kekuatan penuh. Saat ia muncul dalam jangkauan serangan, keras salju, Chen Yan melemparkan botol pil di tangannya ke arah dada kera itu, sebelum ekor putih kera itu bertemu dengan baju besi esnya. Saat ekor, keras salju, peringkat 5 awal mendarat di baju besi Chen Yan, retakan bergema di udara sebelum Chen Yan terpental mundur seperti bola meriam, dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada kecepatan dia terbang menuju keras salju. Ledakan, tubuh Chen Yan menabrak beberapa pohon yang tertutup salju di belakangnya, sebelum dia memuntahkan seteguk darah. Armor esnya hanya mampu menahan satu serangan dari binatang ajaib peringkat awal 5 sebelum runtuh, namun Chen Yan juga terluka. Chen Yan tidak dapat mempercayainya karena ia merasakan luka dalam yang dialaminya sama sekali tidak ringan. Baju zirah es adalah keterampilan bela diri yang dapat digunakannya setiap 6 jam, dan itu juga merupakan keterampilan bela diri defensifnya yang paling kuat. 2 hari yang lalu, saat kelompok mereka bertarung dengan kura-kura racun tentakel ungu, baju zirah es Chen Yan mampu menahan lebih dari 10 serangan kura-kura racun, peringkat puncak 4 sebelum runtuh, namun, keras salju, peringkat awal 5 berhasil menghancurkannya dalam satu gerakan. Apakah ini kekuatan sesungguhnya dari seekor binatang sihir tingkat 5 awal yang mengamuk, yang setara dengan ahli tahap jiwa baru lahir? Sun Long juga tercengang saat melihat kekuatan keras salju, peringkat 5 awal, tetapi dia tidak menghentikan tindakannya saat menyadari bahwa perhatian keras salju masih terfokus pada Chen Yan. Mengangkat tangan kanannya, dia menebas udara di depannya dan membuka robekan ruang, sebelum dia melemparkan botol berisi racun, rumput neraka peracun jiwa, ke dalamnya. 349 meraih rampasan. Keras salju, itu tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah, karena ia buru-buru bergerak ke samping hampir secara naluriah,
Tetapi karena perhatiannya telah terfokus pada Chen Yan yang telah roboh di tanah selama ini, maka binatang ajaib tingkat 5 itu sudah terlambat. Botol pil yang diisi dengan racun dari rumput neraka peracun jiwa, muncul di dalam tubuh keras salju, sebelum robekan angkasa tertutup. Saat botol kecil itu mendarat di tubuh binatang ajaib peringkat 5 yang kuat, botol itu pecah menjadi banyak potongan kecil sebelum cairan ungu tua di dalamnya mulai meresap ke dalam tubuh keras salju. Groar, teriakan penuh kesakitan dan niat membunuh yang tak berujung meletus dari tubuh binatang ajaib yang kuat itu, saat si keras salju mulai berguling-guling di tanah karena kesakitan. Namun, potensi racun dari rumput jiwa keracunan jiwa cukup kuat untuk membunuh bahkan keras salju tingkat menengah 5, apalagi tingkat 5 awal. Teriakan keras salju itu berlangsung kurang dari 20 tarikan napas, sebelum binatang ajaib tingkat 5 yang kuat itu roboh tak bernyawa ke tanah. Chen Yan yang baru saja berdiri, tidak mempercayai pemandangan di depan matanya, tetapi luka-luka di dadanya memberitahunya bahwa semua yang dilihatnya adalah nyata. Dua binatang ajaib tingkat 5 yang hampir membunuhnya dan saudara perempuannya terakhir kali mereka berada di tempat ini, sekarang tergeletak tak bergerak di tanah. Tidak, hanya satu dari binatang ajaib itulah yang mengejar kelompok mereka terakhir kali. Kalau tidak, tidak mungkin mereka bisa lolos hidup-hidup. Tentu saja, ahli alam roh puncak peringkat 9 berjubah hitam itu tidak merasa kasihan terhadap dua binatang ajaib peringkat 5 yang kuat di depannya. Sifat binatang ajaib adalah melahap manusia lain dan binatang ajaib juga. Bahkan jika Chen Yan tidak menyerbu gunung mereka, keras salju kadang-kadang akan berkeliaran di sekitar pegunungan 10.000 binatang, dan memburu manusia serta binatang ajaib lainnya sendirian. Pada saat yang sama, matanya malah terfokus ke puncak gunung, di mana dua tangkai rumput jiwa es tengah menunggu mereka. Namun, karena luka-lukanya, Chen Yan hanya bisa menekan keinginannya untuk mendapatkan tangkai rumput itu sesegera mungkin, dan sebagai gantinya, dia duduk di tanah bersalju dan meminum pil penyembuh peringkat 4 yang bermutu tinggi. Liu Mei dan Chen Wuying yang masih berada di dalam hutan, segera mendekati gunung salju di hadapan mereka, seraya mereka berdua pun mendekati Sun Long dan Chen Yan. Sun Long tersenyum pada Liu Mei yang telah melaksanakan rencananya dengan cara sebaik mungkin. Dia jelas tahu bahwa Liu Mei secara pribadi telah mengendalikan dua ksatria mayat hidup yang telah melemparkan dua botol racun, rumput neraka peracun jiwa, ke keras salju, pertama dengan menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri. Sejak awal, rencana Sun Long adalah meminta Liu Mei mengirim pasukan mayat hidup untuk mengikuti mereka, beberapa menit setelah dia dan Chen Yan mulai mendaki gunung, dan mencegat keras salju, yang akan segera mengejar mereka. Liu Mei mengambil kesempatan ini untuk memberikan kekuatan spiritualnya kepada dua ksatria mayat hidup dan secara pribadi mengendalikan mereka selama pertarungan. Itulah sebabnya dia dapat memukul keras salju raksasa setinggi 7 meter 22,9 kaki dengan botol kedua yang diisi dengan racun rumput neraka peracun jiwa. Tentu saja, jika keras salju tingkat 5 menengah itu tidak mengarahkan perhatiannya kepada Sun Long dan Chen Yan yang telah bertindak sebagai umpan saat itu, ia tidak akan terkejut oleh dua ksatria mayat hidup lemah yang menyembunyikan racun di dalam baju zirah mereka, tidak peduli apakah itu serangan diam-diam atau bukan. Inilah alasan utama mengapa Sun Long memusatkan perhatiannya padanya dan Chen Yan yang mendaki gunung terlebih dahulu. Bahkan saat itu, Sun Long tidak sepenuhnya yakin bahwa keras salju akan lengah dan terkena racun, tetapi ada kemungkinan besar hal itu terjadi. Pada saat yang sama, Liu Mei juga menyadari pentingnya ilmu pedang saat dia mengendalikan tubuh para ksatria mayat hidup. Lagi pula, masing-masing ksatria berbaju zirah hitamnya menghunus pedang besar hitam sepanjang 2 meter, 6,6 kaki. Meskipun kekuatan tempurnya pasti akan meningkat saat dia menggunakan kekuatan spiritual dan ki miliknya sendiri untuk mengendalikan para ksatria mayat hidup, dia juga harus mahir menggunakan senjata yang mereka gunakan agar dapat mengendalikan mereka dengan lebih baik. Meskipun kali ini dia tidak bertarung secara langsung dengan menyuruh para ksatria mayat hidup mengendalikan pedang mereka, hal itu tidak menurunkan pentingnya masalah ini. Dengan senyum tipis di wajahnya, Sun Long pertama-tama menempatkan tubuh keras salju, tingkat 5 awal dan tingkat 5 menengah di dalam batu waktu, sebelum dia memanjat gunung salju menuju puncaknya. Baik Chen Yan maupun Chen Wuying tidak berkeberatan saat mereka melihat Sun Long mengambil tubuh dua binatang ajaib peringkat 5 yang kuat.
Lagi pula, Chen Yan tidak terlalu peduli dengan binatang ajaib peringkat 5. Sebaliknya, apa yang amat diinginkannya adalah rumput jiwa es agar ia dapat menerobos ke tahap jiwa baru lahir dengan sekali jalan. Tentu saja, tubuh keras salju, peringkat 5 sangat berguna bagi Sun Long. Lagi pula, ia berencana menggunakan inti binatang, keras salju, untuk memurnikan rumput darah naga menjadi pil. Beberapa menit kemudian, tanpa menghadapi halangan apapun, Sun Long tiba di puncak gunung, di mana dua batang rumput seperti kristal tumbuh dari celah kecil. Dengan senyum tipis di wajahnya, Sun Long dengan hati-hati menggali keluar dua tanaman obat tingkat 5 yang menyerupai kristal dari celah, sebelum dia meletakkan satu tangkai di dalam taman tanaman obat di batu waktu. Setelah melihat puncak gunung itu lagi dan memastikan tidak ada lagi yang berharga di tempat ini, Sun Long kembali ke kaki gunung salju. Melihat Sun Long kembali dari puncak gunung, Chen Yan sama sekali tidak dapat menyembunyikan tatapan penuh semangat di matanya saat ia menatap rumput yang bagaikan kristal di tangan Sun Long. Mengabaikan luka-lukanya, kultivator alam roh peringkat 9 puncak berdiri dengan tergesa-gesa, sambil tersenyum dan berkata, "Saudara Sun." Sun Long menganggukkan kepalanya ke arah pemuda berjubah hitam itu, sebelum melemparkan tangkai rumput jiwa es di tangannya. Tidak peduli apapun, karena dia telah berjanji untuk memberikannya kepadanya dan Chen Yan juga telah berpartisipasi dalam pertarungan melawan keras salju, Sun Long tidak akan menarik kembali kata-katanya. Sambil memegang rumput jiwa es peringkat 5 di tangannya, ekspresi gembira muncul di mata Chen Yan saat dia menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Kemudian, dengan senyum di wajahnya, pemuda itu menatap Sun Long dan Liu Mei yang masih memiliki kerudung putih di wajahnya sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kak Sun, Kak Liu, aku dan adikku akan kembali ke kota kubah surga. Mau ikut dengan kami?" 350 rencana masa depan. Sun Long tersenyum ringan saat mendengar tawaran Chen Yan tetapi dia bahkan tidak mempertimbangkannya sebelum menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Kembali ke kota kubah surga. Dia dan Liu Mei telah meninggalkan kota karena mereka tidak cukup kuat. Meskipun kultivasi mereka sudah pasti maju pesat sejak saat itu, tetapi di hadapan orang-orang terkuat dari generasi muda, benua bintang malam, mereka bahkan tidak akan mampu memberikan perlawanan. Lupakan orang-orang terkuat di benua ini, bahkan kultivasi Chen Yan lebih dari 5 peringkat minor di atasku dan Meyer. Jangan sebut-sebut mereka yang sudah mencapai tahap Nas Chen Sol seperti putri ketiga dari Dark Elf atau tuan muda berambut biru dari perusahaan Golden Exchange, Hu Liu, dan juga orang-orang lainnya yang berada di puncak peringkat. Saat pikiran ini terlintas di benak Sun Long, dia semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat. Melihat Liu Mei juga tetap diam, jelas menyetujui keputusan Sun Long, Chen Yan menghela napas sebelum menggelengkan kepala dan menangkupkan tangannya sebagai jawaban. Lalu, dengan senyum di wajahnya, dia pertama-tama mengalihkan pandangannya untuk melihat saudara perempuannya, sebelum dia melihat Sun Long dan berkata dengan senyum ringan di wajahnya. "Kalau begitu, saudara Sun, kita berpisah di sini saja. Kalau kita beruntung bisa bertemu lagi nanti, ayo kita minum bersama." Sun Long menganggukkan kepalanya ke arah Chen Yan dan Chen Wuying yang tersenyum, yang sebenarnya sedang mencibirkan bibirnya saat menatapnya. Saat kedua saudara kandung itu pergi, Liu Mei menoleh untuk melihat Sun Long, dan setelah ragu sejenak, dia bertanya dengan serius. "Long Ge, apakah kamu ingin bergabung dengan Sekte Suci?" Setelah melihat ekspresi bersemangat di wajah Chen Yan begitu dia menerima rumput jiwa es, Liu Mei mengerti bahwa hampir semua orang dari generasi muda, benua bintang malam, akan bersedia bergabung dengan Sekte Suci, atau Istana Kaisar Iblis dan pergi ke wilayah tengah. Sun Long berpikir serius sejenak setelah mendengar pertanyaan Liu Mei, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tergantung pada jenis sekte apa sebenarnya itu. Kalau itu adalah sekte yang melarang pengikutnya keluar dari tempat sekte seperti Sekte Awan Mengambang, tentu saja tidak ada alasan bagi kami untuk bergabung. Pada saat yang sama, tidak ada bedanya apakah kita bergabung dengan Sekte Suci, atau Istana Kaisar Iblis. Namun, jika ini adalah satu-satunya cara untuk meninggalkan benua bintang malam, maka kemungkinan besar kita harus bergabung dengan salah satu kekuatan ini di masa mendatang." Setelah beberapa saat mempertimbangkan,
Sun Long memiliki senyum mengejek di wajahnya saat dia melanjutkan. Tentu saja, jika mereka adalah sekte seperti Sekte Awan Mengambang, maka saya tidak keberatan menggunakan mereka sampai kita tiba di wilayah pusat sebelum saya pergi. Liu Mei menganggukkan kepalanya dengan tatapan serius di matanya saat mendengar kata-kata Sun Long. Memang, jika mereka tidak ingin terkurung di benua bintang malam selamanya, maka mereka harus pergi ke wilayah pusat jika ingin menjadi lebih kuat. Lagi pula, Liu Mei sudah tahu bahwa Sun Long memiliki hal-hal tertentu yang harus dia lakukan di masa depan. Dia juga tahu bahwa Sun Long mempunyai semacam rahasia di dalam tubuhnya, meski dia tidak menjelaskannya secara gamblang, jadi jika dia tiba-tiba menghilang lagi seperti terakhir kali di Kota Dosa, dia harus cukup kuat agar bisa tetap hidup di lain waktu. Tentu saja, bukan karena Sun Long tidak percaya pada Liu Mei sehingga dia tidak memberitahunya tentang batu waktu, tetapi karena dia tahu bahwa beban mental dari rahasia seperti ini pasti akan sangat menekan Liu Mei. Pada saat yang sama, Liu Mei juga tidak terlalu peduli dengan rahasia macam apa yang dimiliki Sun Long di tubuhnya. Asal dia aman dan mereka tetap bersama, maka ini sudah cukup baginya. Melihat bahwa Liu Mei telah memahami niatnya, Sun Long tersenyum padanya sebelum dia memegang tangannya dan berkata dengan serius. Meier, mari kita cari tempat untuk beristirahat selama beberapa hari ke depan. Melihat Liu Mei menganggukkan kepalanya, Sun Long mengamati keadaan sekelilingnya, sebelum mereka benar-benar meninggalkan gunung salju di belakang mereka. Tentu saja, lingkungan di sekitar puncak gunung itu sebenarnya sangat baik bagi Sun Long dan Liu Mei untuk tinggal di tempat ini, tetapi mengingat bahwa hilangnya dua keras salju, itu akan segera menarik perhatian binatang buas peringkat 5 yang kuat dari dekat, membuat rencana Sun Long untuk tinggal di sini tak lebih dari sekadar pikiran sekilas yang segera padam. Pada saat yang sama, Sun Long tidak lupa bahwa pria parubaya bernama Hao Qin cepat atau lambat akan datang ke tempat ini untuk mendapatkan tangkai rumput jiwa es. Meskipun Sun Long memiliki racun dari rumput neraka keracunan jiwa, tidak ada alasan untuk menempatkan dirinya dalam situasi yang tidak menguntungkan untuk bertarung melawan ahli alam roh peringkat puncak 9. Pada saat yang sama, jika laki-laki itu membawa sekelompok lebih dari 6 orang, di antaranya ada beberapa ahli tahap jiwa baru lahir, Sun Long tahu bahwa setelah mengungkap racun, rumput neraka peracun jiwa, untuk membunuh beberapa orang pertama, yang lainnya akan waspada terhadapnya yang membuat sisa pertarungan menjadi lebih sulit. Mengenai pemanggilan Little Silver untuk mengurus orang-orang ini, kecuali benar-benar diperlukan, Sun Long tidak bersedia untuk mengekspos macan kumbang hitam di sarang binatang ajaib ini. Dia tidak tahu apakah ada Raja Dao tingkat puncak 9 yang bersembunyi di kedalaman pegunungan 10.000 binatang, yang sedang mencari tanaman obat tingkat 6 atau binatang ajaib, yang benar-benar dapat tertarik oleh aura macan kumbang dan akan mencoba untuk menjinakkan Little Silver sendiri. Jika Little Silver benar-benar memperlihatkan auranya, meskipun seorang Dao King puncak peringkat 9 belum tentu dapat menyadarinya, Sun Long tidak mau mengambil risiko ini tanpa alasan apapun. Beberapa jam kemudian, Sun Long dan Liu Mei tiba di sebuah gunung kecil yang terisolasi beberapa puluh mil di utara gunung bersalju, keras salju. Melihat ada sebuah gua yang relatif kecil namun nyaman di dekat pusat gunung, Sun Long menuntun Liu Mei saat mereka berdua masuk ke dalamnya, sebelum Liu Mei memanggil sekelompok kerangkanya untuk menjaga lingkungan sekitar gunung. Melihat Liu Mei sudah mulai melatih ilmu pedangnya, diam-diam memberi waktu kepada Sun Long untuk melakukan apa yang diinginkannya. Sun Long pertama-tama menyuruh Little Silver menarik kembali auranya dan menjaga pintu masuk gua, sebelum dia duduk bersila di tanah dan menutup matanya, saat dia kembali ke dalam ruang berkabut di batu waktu. Melihat tubuh kedua keras salju peringkat 5 yang tergeletak di depannya, pandangan gembira melintas di mata Sun Long, karena dia siap untuk akhirnya maju ke tengah tahap keempat dalam tubuh abadi raja. Selanjutnya bab 351 terobosan.